Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd, yang saya cintai dan saya muliakan para alim ulama, para ustaz, para kiai, para guru-guru agama, wabil khusus kepada abun beserta keluarga besar beliau. Yang saya cintai dan saya muliakan kepada walidi beserta keluarga besar beliau. Yang saya cintai dan saya muliakan kepada dewan guru, yang tidak mungkin dapat saya sebutkan namanya satu persatu di waktu yang singkat ini. Yang saya cintai dan saya muliakan kepada dewan juri yang adil lagi bijaksana. Yang saya cintai dan saya muliakan kepada seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kembali kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seru sekalian alam. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Raja yang menguasai segala kekuasaan. Dialah Allah Subhanahu wa taala, yang maha besar dari segala sesuatu yang besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah Subhanahu wa taala, yang maha kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Raja di atas para raja. Yang raja selain Allah budak. Dialah Allah Subhanahu wa taala, yang maha perkasa, yang maha kuat. Yang perkasa selain Allah, yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah Subhanahu wa taala, yang maha hidup. Yang hidup selain Allah pasti akan mati. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah selama-lamanya kekal abadi, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Dialah Allah yang dimana kedekatan hamba dengannya tidak akan membuat hamba itu setara dengannya. Jauhnya hamba darinya tidak akan membuat dinding penghalang antara hamba dengannya. Dialah Allah yang dimana walaupun seluruh hamba-hamba dari awal zaman sampai akhir zaman semuanya berbuat baik, tidak akan menambahkan sedikit pun keagungan di sisinya. Dialah Allah yang dimana walaupun seluruh hamba-hamba dari awal zaman sampai akhir zaman semuanya berbuat dosa, tidak akan mengurangi sedikit pun keagungan di sisinya. Yang dimana pada malam yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan barakah ini, Allah Subhanahu wa taala sedang memandang kita yang duduk di tempat ini. Allah pandang dengan pandangan rahmat, Allah pandang dengan pandangan kasih sayang, Allah pandang dengan pandangan pengampunan, Allah pandang dengan pandangan maghfirah. Kenapa? Karena kita mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari baginda agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Ketahuilah saudara-saudara, Allah Ta'ala telah menjadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, umat yang terbaik, umat yang paling mulia, umat yang paling agung, umat yang kelak di yaumul kiamah akan menjadi pemimpin daripada seluruh umat-umat dari awal zaman sampai akhir zaman. Umat yang dimana akan berdiri di posisi paling depan membawa benderanya baginda Nabi besar Muhammad. Umat yang dimana para nabi-nabi dan rasul terdahulu
Mereka iri kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dijelaskan bahwasannya Nabi Allah Adam alaihissalam dia berkata, aku iri kepada umat Muhammad. Aku iri kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada mereka 4 macam kemuliaan yang tidak pernah Allah berikan kepadaku, tetapi Allah berikan kepada mereka. Apa 4 macam kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, tetapi tidak Allah berikan kepada Nabi Allah Adam? Yang pertama, kata Nabi Allah Adam, Allah menerima taubatku ketika aku berada di kota Mekah, tidak di tempat-tempat yang lain, tidak di kota-kota yang lain. Sedangkan bagi umat Muhammad, dimanapun mereka bertaubat, Allah terima taubat mereka. Ketahuilah saudara-saudara, Nabi Allah Adam ketika Allah keluarkan dari syurga, Allah turunkan di India, di bawah kaki gunung Himalaya. Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah. Iblis Allah turunkan di Basrah. Selama 450 tahun Nabi Allah Adam bertaubat, taubat beliau belum diterima. Ketika beliau berada di kota Mekah, baru taubat beliau diterima. Itu pun karena beliau membawa namanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa, ya Rabbi haqqi Muhammad, ya Allah, demi hak Muhammad, demi kehormatan Muhammad, kemuliaan Muhammad, keagungan Muhammad, terima taubatku ya Allah. Apa kata Allah? Wahai Adam, dari mana kau mengetahui wujud Muhammad sedangkan aku belum ciptakan wujud Muhammad? Ya Allah, ketika engkau tiupkan ruh, aku angkat kepalaku ke atas dan aku lihat di tiang-tiang arasy, tiang-tiang syurga tertulis La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dari situ aku tahu bahwa Muhammad bukanlah manusia biasa, sebab tidak mungkin engkau akan meletakkan nama makhluk di samping namamu, kecuali pasti makhluk itu makhluk yang paling kau cintai ya Allah. Makanya aku membawa nama Muhammad dalam pertaubatanku kepadamu dengan harapan agar engkau menerima taubatku. Apa kata Allah? Cukup hai Adam. Betul apa yang kau katakan itu hai Adam. Kalau engkau bermohon kepadaku dengan membawa nama Muhammad, ketahuilah telah aku ampuni dosamu hai Adam. Dan kalau bukan karena Muhammad, tidak akan aku ciptakan engkau hai Adam. Allah menerima taubat Nabi Adam ketika beliau berada di kota Mekah. Apa kata Nabi Adam? Sedangkan bagi umat Nabi Muhammad, dimanapun mereka bertaubat, Allah terima taubat mereka. Saya dan kalian, kita mau bertobat dari dosa, tidak harus kita ke Mekah saudara-saudara. Kita bertobat dimanapun tempatnya, taubat nasuha, menyesali perbuatan dosa, tidak mengulangi perbuatan dosa, taubat kita diterima oleh Allah. Sedangkan kata Nabi Adam, tapi aku hanya di kota Mekah, tidak di tempat-tempat lain. Sedangkan bagi umat Muhammad, dimanapun mereka bertaubat, Allah terima taubat mereka. Itu yang pertama. Tidak pernah Allah kasih untukku, kata Nabi Adam, tetapi Allah kasih kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Yang kedua, kata Nabi Allah Adam, ketika aku berbuat dosa, Allah pisahkan aku dengan Hawa selama ratusan tahun. Hanya karena satu kesalahan yang aku perbuat, Allah pisahkan aku dengan Hawa selama ratusan tahun. Tetapi bagi umat Muhammad, pagi, siang, sore, malam mereka bermaksiat, dan Allah pisahkan mereka dengan anak istri mereka. Aku cuma satu kali, Allah pisahkan aku dengan Hawa. Umat Muhammad ribuan kali, jutaan kali, berkali-kali mereka bermaksiat, dan Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Yang ketiga, kata Nabi Allah Adam, aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian, aku berbuat dosa dalam keadaan berpakaian, dalam keadaan tertutup auratku. Karena Allah murka, Allah lepaskan pakaianku sehingga terlihat auratku. Tetapi bagi umat Muhammad kebalik,
Mereka berbuat salah dalam keadaan telanjang. Mereka berbuat salah dalam keadaan melepaskan pakaian. Tapi tetap Allah kasih mereka pakaian. Aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian, Allah lepaskan. Umat Muhammad berbuat salah dalam keadaan melepaskan pakaian, tapi tetap Allah kasih mereka pakaian. Yang keempat, kata Nabi Allah Adam, aku berbuat salah di dalam syurga. Di dalam syurga aku berbuat salah karena Allah murka, Allah turunkan aku ke dunia. Tetapi bagi umat Muhammad kebalik, mereka berbuat salah di dunia, mereka bermaksiat di dunia, mereka berbuat dosa di dunia. Kalau mereka bertobat, tobat mereka diterima, mereka meninggal husnul khatimah, Allah masukkan mereka ke syurga. Balik kata Nabi Adam, aku berbuat salah di dalam syurga, Allah turunkan ke bumi. Umat Muhammad berbuat salah di bumi, Allah masukkan mereka ke syurga. Sungguh, aku ingin menjadi umat Nabi Muhammad, kata Nabi Allah Adam. Ya ada saudara-saudara, bagaimana kemuliaannya kita? Bagaimana kemuliaannya kita sebagai umat Nabi Muhammad? Umat terdahulu, saudara-saudara, kalau mereka berbuat dosa, Allah tidak gampang mengampuni dosa mereka. Bani Israel, kalau mereka berbuat dosa, mereka pakai cari jurang yang tinggi. Mereka pakai cari jurang yang tinggi, loncat dari atas ke bawah, loncat ke bawah sampai mati, baru tobat mereka diterima oleh Allah. Tetapi kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita berbuat dosa, tapi tetap Allah kasih ampunan kepada kita. Kita tidak perlu kita lompat dari jurang. Kesimpulannya, saudara-saudara, kita sebagai umat Nabi Muhammad bersyukurlah kepada Allah karena kita telah dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad, yang dimana para nabi-nabi dan rasul terdahulu mereka iri kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Nabi Allah Adam, beliau iri kepada kita karena kita diberikan 4 macam kemuliaan yang tidak pernah Allah berikan kepada beliau, tetapi Allah berikan kepada kita. Apa 4 macam tersebut? Yang pertama, kata Nabi Allah Adam, Allah menerima taubat beliau ketika beliau berada di batang Mekah. Tetapi bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad, dimanapun kita bertaubat, Allah terima taubat kita. Yang kedua, kata Nabi Allah Adam, ketika beliau berbuat salah, beliau dipisahkan dengan Hawa hanya karena satu kesalahan. Tetapi kita sebagai umat Nabi Muhammad, berkali-kali kita bermaksiat, jutaan kali kita bermaksiat, tapi tidak Allah pisahkan kita dengan istri dan anak kita. Yang ketiga, kata Nabi Allah Adam, beliau berbuat salah dalam keadaan berpakaian, dalam keadaan tertutup aurat beliau, karena Allah murka, Allah lepaskan pakaian beliau. Tetapi bagi kita umat Nabi Muhammad, kita bermaksiat dalam keadaan telanjang, tapi tetap Allah kasih kita pakaian. Yang keempat, kata Nabi Allah Adam, Nabi Allah Adam berbuat salah di dalam syurga, Allah keluarkan ke dunia. Umat Nabi Muhammad, kita sebagai umat Nabi Muhammad berbuat salah di dalam dunia. Kalau kita bertobat, tobat kita diterima, kita meninggal husnul khatimah, Allah masukkan kita ke syurga. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang barusan tampil yang memegang nomor undian 1 yaitu Nurul Said Yafis dari lokal 1B. Kita panggil acara selanjutnya. Acara selanjutnya yang memegang nomor undian 7 oleh Nurul